Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yadun Dalianti, pada kuliah Administrasi Pendidikan. Pada pertemuan minggu ini, saya akan menyampaikan materi tentang prosedur dan sistem informasi manajemen pendidikan. Pada pelaksanaan administrasi tata laksana administrasi pendidikan, tentu tujuan akan mengacu pada bagaimana menghasilkan kualitas output pendidikan yang baik. Tapi kualitas output yang baik akan didapat manakala didapat dengan kualitas input dan kualitas proses. Maka semua itu harus ditempuh dengan proses yang harus ditempuh step by step-nya, langkah demi langkahnya, kemudian prosesnya seperti apa sehingga untuk mencapai kualitas output, kualitas pendidikan yang bagus. Kita harus memahami dulu apa itu prosedur, bagaimana pelaksanaan prosedur, dan seperti apa prinsip pelaksanaan prosedur. Prosedur merupakan serangkaian, menurut NARCOP, prosedur merupakan serangkaian titik penting yang diikuti dalam melaksanakan suatu wewenang, fungsi, dan operasional. Di mana prosedur merupakan langkah-langkah yang sistematis, terukur, dan jelas apa yang harus dicapai. Prosedur ini bisa digambarkan dalam bentuk langkah-langkah 1, 2, 3, dan 4, kemudian langkah pertama apa, langkah selanjutnya apa, langkah ketiga apa. Nah, rangkaian tersebut yang harus ditempuh secara sistematis dan berkaitan. Artinya ketika ada satu langkah yang terputus, artinya di situ akan merusak, akan mengganggu pada tujuan, ketercapaiannya tujuan. Nah, itu yang disebutkan prosedur. Kemudian ada prosedur, ada teks prosedur. Kalau prosedur itu gambar informasi secara singkat untuk menggambarkan peta konsep langkah dari langkah pertama sampai langkah terakhir sampai tujuan itu tercapai. Kalau teks prosedur kompleks merupakan penjelasan dari secara lengkap dari dan terperinci dari langkah-langkah yang disampaikan tadi itu menurut Kosasi. Contohnya seperti ini. Prosedur pengambilan surat hak mengikuti perkuliahan. Artinya di situ akan ada pertanyaan bagaimana untuk langkah-langkah untuk mendapatkan surat hak mengikuti perkuliahan. Yang pertama mengambil KHS, yang kedua menyelesaikan KHS, yang ketiga kontrak administrasi keuangan, yang selanjutnya registrasi keuangan sesuai kontrak, selanjutnya menukarkan KHS dan kontrak administrasi ke program studi masing-masing dan mendapatkan surat hak mengikuti perkuliahan. Nah, itu prosedurnya. Teks prosedurnya dijabarkan. Mahasiswa mengambil KHS ke bagian staf administrasi. Kemudian KHS, setelah KHS diambil, nilai yang kosong diselesaikan, kemudian ditandatangani oleh mahasiswa dan oleh dosen wali masing-masing. Selanjutnya setelah itu setelah menyelesaikan KHS, mahasiswa mengisi dan menandatangani kontrak administrasi keuangan dengan membawa materai 6.001 buah atau 10.001 buah. Kemudian setelah melakukan tanda tangan kontrak, itu membayar keuangan sesuai yang tertera pada kontrak. Selanjutnya menukarkan KHS dan kontrak administrasi ke program masing-masing dan mendapatkan surat hak mengikuti perkuliahan. Artinya jika langkah-langkah tersebut sudah diselesaikan, baru surat hak mengikuti perkuliahan itu didapat. Nah, itu teks prosedurnya. Kalau yang sebelah kiri itu menyebutkan prosedur saat langkah pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya sampai mendapatkan surat hak perkuliahan. Prosedur tersebut dijabarkan, dideskripsikan, diinformasikan secara jelas pada teks prosedur.
Tugas mahasiswa pada minggu ini membuat prosedur dan prosedur teks dalam bentuk yang pertama, prosedur dibuat dalam bentuk JPEG, yaitu gambar. Gambar-gambar prosedurnya. Yang kedua, deskripsi prosedurnya itu disampaikan, kemudian dideskripsikan dan dibuat dalam bentuk file PDF dengan konten yang ditentukan. Ini dipilih salah satu. Yang pertama, prosedur penerimaan siswa baru atau prosedur rekrutmen guru atau pegawai atau peninjauan perpustakaan atau prosedur penyusunan jadwal pelajaran. Nah, konten prosedurnya itu pilih salah satu dari keempat materi tersebut. Ya, tugas diserahkan maksimal 1 hari sebelum pertemuan ketiga. Kalau jadwal hari Selasa, kita pertemuan berikutnya berarti maksimal hari Senin sudah terkirimkan. Kalau untuk kelas karyawan sebelum hari Jumat berarti hari Kamis ya. Tugasnya dikirimkan ke WhatsApp grup kelas yang WhatsApp admin ya. Admin kelas masing-masing sebelum menunggu kedua kelas. Jadi sementara kirim kelas. Baik, itu untuk materi tersebut. Selanjutnya untuk sistem informasi manajemen pendidikan. Sistem informasi hadir untuk mengelola, memanage bagaimana proses manajemen pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan itu berjalan dengan baik. Sistem informasi akan berkaitan dengan data, di mana sistem informasi dilakukan untuk melakukan transformasi data. Data yang ada di sekolah itu berupa data-data mentah, data-data yang berceceran, data-data yang belum tersusun. Nah, data-data mentah tersebut, data-data yang belum tersusun tersebut diolah. Kalau data siswa diolah menjadi rekapitulasi data siswa. Kemudian kalau data guru yang masing-masing diolah menjadi database guru dan karyawan misalnya. Itu pengolahannya. Setelahnya ada pengolahan, barulah jadi informasi. Setelah tadi data siswa diolah, kemudian dihasilkanlah rekapitulasi data siswa dari segi usianya berapa, dari segi misalnya tempat tinggalnya berapa, kemudian jumlah laki-laki dan perempuannya, jumlah mahasiswa dari setiap prodi misalnya. Itu informasi tersebut dihasilkan setelah dilakukannya pengolahan data berdasarkan data-data mentah tadi. Nah, dari pengolahan tersebut, selain jadi informasi juga dilakukan arsip atau penyimpan data supaya untuk mudah ditemukan kembali. Selanjutnya, apa sih bagaimana sistem informasi itu dilakukan? Menurut Gordon B. Davis, sistem informasi merupakan sebuah sistem yang menerima input data dan instruksi, kemudian mengolah data sesuai dengan input dan mengeluarkan hasilnya. Jadi sistem itu dibuat di-input atau menginput data yang ada sesuai dengan akan dibuat apa. Kalau tadi ada data mahasiswa nih, data mahasiswa berasal dari data-data yang berceceran. Nah, kemudian di-input itu untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan rekapitulasi data mahasiswa per prodi. Jadi nantinya selain di-input nama, kemudian data-data pokok lainnya itu dimasukkan dengan mahasiswanya prodi apa, kemudian NIM-nya berapa, sehingga nanti diperoleh data mahasiswa pada setiap prodinya. Jumlah mahasiswa prodi MPI 50, misalkan jumlah mahasiswa prodi PAU 20, itu sampai dikeluarkannya informasi tentang rekapitulasi data mahasiswa setiap prodi. Selanjutnya, Manajemen merupakan satu tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Artinya di sini proses pengolahan data tadi itu berkaitan dengan kegiatan manajemen pada lembaga tersebut. Karena nanti data mahasiswa akan digunakan untuk perencanaan
perkuliahan, perencanaan penganggaran, perencanaan pengembangan minat bakat, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada sistem dan manajemen itu digabungkan atau dihubungkan kalau saat ini semua berbasis teknologi, berbasis IT, bisa di IT hadir di situ untuk memudahkan proses itu, sehingga menjadilah sistem informasi manajemen yang merupakan sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin yang mampu memberikan informasi sedemikian rupa untuk menunjang jalannya operasi, sehingga manajemen itu berjalan dan berfungsi untuk mengambil keputusan dalam sebuah organisasi menurut Gordon E. Davis. Sehingga sistem informasi manajemen akan mempermudah berjalannya pengolahan data, kemudian kaitannya dengan proses manajemen, sehingga proses dengan adanya sistem tersebut, pengolahan data itu, pemberian menghasilkan informasi itu bisa dilakukan lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien untuk memberikan referensi pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Tadi jumlah mahasiswa setiap prodi sudah terrekapitulasi jumlahnya, kemudian terklarifikasi minat bakat dan lain sebagainya, sehingga dijadikan referensi untuk lembaga melakukan kampus untuk melakukan pengembangan minat bakat misalnya. Nah, itu pengolahan datanya lebih efektif dan efisien menggunakan dibantu dengan sistem teknologi informatika, menggunakan sistem komputer tadi, sehingga pengambilan keputusan itu bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat. Berikut beberapa contoh penggunaan sistem informasi pendidikan. Pertama, ide Firman kalau di pemerintahan, kemudian sistem informasi akademik di sekolah atau di kampus, kemudian market system yaitu menggunakan barcode, kemudian smart card system yaitu sistem absensi atau sistem penggunaan uang non tunai menggunakan ATM yaitu smart card system, atau reservasi. Nah, reservasi ini biasanya digunakan di hotel-hotel. Nah, itu contoh-contoh penggunaan sistem informasi manajemen. Berkaitan dengan tadi, bagaimana fungsi informasi dalam struktur organisasi. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa untuk menghasilkan kualitas output juga harus memperhatikan kualitas input dan proses. Di mana pada lembaga pendidikan, input berkaitan dengan bagaimana fasilitas lembaga pendidikan, bagaimana personil, pegawai, guru, kualitas guru yang ada pada lembaga tersebut, kemudian bagaimana kurikulum yang berjalan pada sekolah tersebut. Nah, satu sama lain itu tidak bisa dipisahkan, dan fasilitas, personil, dan kurikulum itu merupakan bahan pokok dalam proses output atau pelaksanaan pada lembaga pendidikan. Sehingga dilakukanlah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu fungsi daripada informasi dalam struktur organisasi. Terakhir, penutup dari pertemuan hari ini, menurut saya pekerjaan yang baik dihasilkan dari sistem yang baik. Ketika kita akan membuat suatu proyek yang baik, maka tentu harus dipersiapkan sistem yang baik. Pesan dari saya, terima kasih. Pertemuan hari ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.